Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat-sehat semua. Jadi pada hari ini kita akan belajar menghadirkan sholat zikir dalam kehidupan. Kemudian kita akan lanjut, yaitu makna salat dan zikir. Jadi secara bahasa, salat diartikan sebagai doa atau meminta kebaikan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 29 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya mendekatkan diri padanya. Jadi anak-anakku sekalian, setiap saat, setiap waktu harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Kemudian anak-anakku sekalian, yang saya banggakan, saya cintai, cara-cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu dengan pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan salawat. Jadi anak-anakku sekalian, ini kalau setelah salat ini selalu kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Hikmah melaksanakan salat dan zikir. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kemudian yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Kemudian yang ketiga, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh olehnya, serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Kemudian yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Kemudian yang keenam, melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Kemudian selanjutnya, membiasakan seseorang pada perbuatan, perkataan yang baik dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar.
Sekian pembelajaran pada hari ini anak-anakku tentang salat dan zikir. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari bisa bermanfaat baik di dalam kehidupan dunia maupun terlebih-lebih di akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.